Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Faradiba Nur Azizah. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Daner Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, di video yang kelima ini saya ingin menjelaskan kepada kalian materi tentang anatomi fisiologi pembuluh darah, di mana ada arteri, vena, dan juga kapiler. Lalu saya akan menjelaskan tentang letak arteri pada tubuh manusia dan cara menghitung denyut nadi. Simak ya penjelasan dari saya berikut ini. Nah, teman-temanku sekalian, pasti kalian sudah mengetahui bukan apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah merupakan salah satu sistem peredaran darah yang mengangkut darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dengan sistem yang tertutup. Pembuluh darah sendiri itu dilapisi oleh beberapa lapisan. Ada 3 lapisan yang melindungi pembuluh darah. Yang pertama ada lapisan tunika intima, yang kedua ada lapisan tunika media, dan yang ketiga ada lapisan tunika adventia. Kalian bisa lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa lapisan-lapisan yang melindungi dari pembuluh darah. Yang pertama ialah lapisan tunika intima. Lapisan tunika intima merupakan lapisan yang melindungi pembuluh darah paling dalam, yang mana pada lapisan ini banyak sekali terdapat endotelium yang berfungsi apabila darah mengalir maka darah itu tidak terjadi adanya hambatan. Yang kedua ialah lapisan tunika media. Lapisan tunika media merupakan lapisan berada di tengah-tengah, berarti lapisan yang berada di antara tunika intima dan juga tunika adventia. Lapisan ini berfungsi untuk memperbesar dan memperkecilnya lumen. Jadi apabila pembuluh darah itu mengecil, maka tunika media ini akan berkontraksi atau biasa disebut dengan fase vasokontraksi. Lalu apabila pembuluh darah ini membesar, maka tunika media ini akan berelaksasi atau biasa disebut dengan vasodilatasi. Selanjutnya yang ketiga ialah tunika adventia. Tunika adventia merupakan lapisan yang melindungi pembuluh darah itu pada bagian luar. Jadi berfungsi untuk mempertahankan dan memperkuat pembuluh darah agar tidak pecah dan tidak goyang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Pembuluh darah itu dibagi menjadi 3, yaitu ada arteri, vena, dan juga kapiler. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian yaitu tentang arteri. Yang pertama ialah pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh. Di dalam pembuluh darah arteri ini tidak banyak terdapat katup. Pembuluh darah arteri ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada aorta, ada arteri pulmonalis, dan ada arteriola. Yang pertama ialah aorta. Aorta merupakan pembuluh darah arteri yang letaknya berada di jantung. Fungsi dari pembuluh darah aorta adalah untuk mengedarkan darah kaya akan oksigen diedarkan dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua ialah pembuluh darah arteri pulmonalis. Letaknya berada di jantung. Fungsi dari pembuluh darah arteri pulmonalis adalah untuk mengedarkan darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung menuju ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Lalu yang ketiga ialah arteriola. Arteriola merupakan percabangan terkecil dari arteri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vena. Yang kedua ialah pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena pembuluh darah balik merupakan pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida yang dibawa dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Pembuluh darah vena ini banyak sekali terdapat katup. Pembuluh darah vena ini terdiri lagi dari beberapa bagian, yaitu ada vena cava, ada vena pulmonalis, dan ada venula. Yang pertama ialah vena cava. Vena cava itu letaknya berada di jantung. Jika jantung dilihat di anterior, maka akan tampak vena cava superior dan vena cava inferior. Atau kalian bisa lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa bagian dari vena cava letaknya berada di jantung. Fungsi dari vena cava adalah untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung, yang mana pembuluh darah vena cava ini mengangkut darah yang kaya akan karbon dioksida.
Yang kedua ialah vena pulmonalis. Vena pulmonalis itu letaknya berada di dekat paru-paru, yang mana fungsi dari vena pulmonalis yaitu adalah untuk mengedarkan darah dari yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju ke jantung melalui atrium kiri. Lalu ada venula. Venula merupakan percabangan terkecil dari vena sendiri. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa bagian-bagian dari vena. Baiklah, yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah yang menghubungkan antara arteriola dan juga venula. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa arteriola merupakan percabangan dari pembuluh darah arteri. Lalu venula merupakan percabangan terkecil dari pembuluh darah vena yang dihubungkan menjadi kapiler. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa pembuluh darah kapiler. Fungsi dari pembuluh darah kapiler adalah untuk sebagai pertukaran zat antara oksigen dan juga karbon dioksida serta pertukaran antara nutrien dan juga zat sisa dengan cara difusi. Pembuluh darah kapiler ini banyak juga jenisnya. Ada 3 jenis yaitu ada kapiler kontinu, kapiler fenestrate dan juga kapiler sinusoidal. Yang pertama ialah kapiler kontinu. Pembuluh darah kapiler kontinu bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa pembuluh darah kapiler kontinu. Pembuluh darah ini, kapiler ini banyak ditemukan di area sekitar pembuluh darah, yang mana fungsinya adalah sebagai pertukaran molekul kecil. Lalu yang kedua ialah kontinu fenestrate. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa bagian dari kapiler fenestrate, yang mana kapiler fenestrate ini banyak ditemukan di area sistem pencernaan dan juga sistem ekskresi. Fungsinya adalah untuk menyerap nutrien atau nutrisi. Lalu yang ketiga adalah kapiler sinusoidal. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa kapiler sinusoidal, yang mana kapiler sinusoidal ini banyak ditemukan di area seperti hepar, medula spinalis, sistem limfatik dan juga hati. Selanjutnya saya akan menjelaskan letak-letak dari arteri di dalam tubuh manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan letak-letak arteri di tubuh manusia. Arteri sendiri itu ada arteri radialis, ada arteri brachialis, lalu ada arteri karotid. Yang pertama ialah arteri radialis. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa letak dari arteri radialis yaitu pada pergelangan tangan sejajar dengan ibu jari. Pada kalian pegang dengan 3 jari seperti ini, kalian rasakan area sini degupan dari arteri radialis. Lalu yang kedua ialah arteri brachialis. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa letak dari arteri brachialis yaitu sepanjang dari otot biceps, otot lengan sini. Jika kalian 3 jari ini, kalian rasakan arteri brachialis, degupan pada arteri brachialis. Biasanya degupan pada arteri brachialis ini digunakan untuk mendengar denyutan dari tensimeter. Lalu yang ketiga yaitu ada arteri karotid, yang mana arteri karotid bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa letak dari arteri karotid itu berada pada sekitar leher, yang mana jika kalian memegang leher pada baik sebelah kiri ini, kalian bisa merasakan degupan pada bagian leher. Itu merupakan degupan dari arteri karotid. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menghitung denyut nadi. Nah, saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara menghitung denyut nadi. Jika kalian ingin menghitung denyut nadi, bisa kalian hitung pada arteri radialis, arteri brachialis, dan juga arteri karotid. Yang mana kita menghitungnya selama 1 menit atau 60 detik, atau kalian juga bisa menghitungnya selama 15 detik lalu dikalikan dengan 4. Kita bisa menggunakan menghitungnya melalui stopwatch. Lalu untuk ukuran denyutan orang normal itu berada pada sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Baiklah, kita coba. Yang
mana saya akan menghitungnya dengan stopwatch. Ini sudah saya setel 15 detik. Kita hitung. Kita letakkan 3 jari pada bagian bagian ini aja, bagian arteri radialis. Kita hitung sama 15 detik. Kita mulai 1. Hitungan saya itu tadi ada 18 kali denyutan, yang mana akan dikalikan dengan 4. Hasilnya ialah termasuk normal, yang mana ukuran normal itu sekitar antara 60 sampai 100 kali per menit. Baiklah teman-temanku sekalian, itulah pemaparan dan penjelasan dari saya, yang mana kita simpulkan dari penjelasan saya sendiri itu, pembuluh darah itu ada pembuluh darah arteri, vena, dan juga kapiler, yang mana pembuluh darah arteri itu juga letaknya di dalam tubuh manusia itu ada arteri radialis, arteri brachialis, dan juga arteri karotid. Lalu cara penghitungan denyut nadi yaitu bisa kalian hitung selama 60 detik atau selama 15 detik lalu kali dengan 4. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.